alamin, pada pagi hari yang sahdu ini ya mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan alhamdulillah kita semua dapat ikut serta dalam kegiatan diskusi terkait visi prakarsa perubahan. Baik, untuk memulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang alhamdulillah sudah hadir membersamai kita semua di sini, terkhusus untuk Ibu CGP, Ibu Rani yang insya Allah akan bersama-sama dengan kita menyampaikan apa yang sudah Bu Rani buat ya, kurang lebih apa yang nanti akan disampaikan kepada kita semua itu hasil daripada proses pembelajaran selama mengikuti PGP Angkatan 8 ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu guru hebat semua yang hadir di hari libur ya, luar biasa. Alhamdulillah bisa meluangkan waktunya untuk sama-sama kita di sini. Ada istilah tak kenal maka kenalan. Maka saya taruh dulu, diperkenalkan, nama saya Iros Herminawati. Unit kerja saya sebagai kepala sekolah di SMK Al-Ittihad Mabdaul Ulum di Gobrastrasse, dekat ya ke Purbaratu karena sudah ada jalan baru. Kantor lurus, nah jadinya mah belokannya habis temo tuh seberapa belokan. Alhamdulillah sekali ke sini. Yang kedua kalinya nggak pakai Google Map Bu, langsung bisa ke sini. Senang sekali bertemu dengan Bapak Kepala, Ibu guru hebat di sini membersamai kami. Yang mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Di sini saya mohon izin kepada Bapak untuk menjadi moderator kegiatan kita kali ini. Sebelumnya, untuk tujuan diskusi, kita di sini akan mendiskusikan terkait cita-cita atau visi warga sekolah. Berarti Ibu Bapak di sini di SD Negeri Pasir Jaya, kita akan sama-sama berdiskusi terkait cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Luar biasa, ini sungguh hal yang sangat mulia sekali. Di hari libur, Ibu Bapak semua di sini kita akan membahas terkait cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Itu untuk tujuan diskusi. Adapun agendanya, yang pertama tadi saya sudah menyampaikan pengantar tujuan diskusi. Jadi tugas saya hanya sampai pengantar tujuan saja. Untuk agenda selanjutnya, dari mulai merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, dilanjutkan mengidentifikasi perilaku khususnya warga sekolah yang mencerminkan visi dari lembaga itu sendiri, dan yang terakhir mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Jadi ada 3 fokus diskusi kita yang nanti ini akan dipandu langsung oleh CGP hebat Ibu Rani Asriani, dan yang terakhir oleh saya sendiri nanti akan ditutup untuk sesi diskusi. Itu saja barangkali untuk agenda diskusi kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rani untuk memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Selamat mengikuti Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan diskusi kita dari awal sampai akhir berjalan lancar. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mangga dilanjut oleh Bu Rani. Saya duduknya di sebelah sana. Di sini pemimpin harus berani sendiri ya. Untuk Bu Rani boleh beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Berkat kudrat dan iradatnya hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diskusi pendampingan individu 2. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah
melalui kegiatan ini mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita hasilkan yang menjadi manfaat nantinya di masa depan, khususnya untuk murid, untuk diri kita, untuk sekolah kita. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak, ibu-ibu guru hebat, di tengah kesibukan yang mengurus anak, mengurus dapur, rumah tangga dan segala rupa masih menyempatkan diri, apalagi di cuaca yang seperti ini ya Bu. Kalau libur enaknya rempong tapi hari ini mudah-mudahan seperti yang tadi saya bilang ada manfaat yang bisa kita ambil dari kami. Sebenarnya dari tadi saya ke Ibu Iros itu berbicara, Bu, saya grogi, Bu, saya gak percaya diri, dan itu penyakit saya, Bu. Mudah-mudahan tidak menular ke ibu-ibu tapi menularkan energi atau aura positif. Energi negatif saya tuh itu, Bu, gak percaya diri. Tapi setelah mengikuti CGP, ibu-ibu, ternyata kepercayaan diri saya meningkat. Terbukti dengan berani berbicara, apalagi tadi Bu, saya berbicara depan Bapak Kepala Sekolah kalau di forum diskusi resmi agak rada-rada gak percaya diri, tapi kalau ngobrol biasa mah saya berani tuh Bapak. Kalau ngobrol seperti ini apalagi ada Ibu Iro, saya gak berani budain. Baik Bapak Ibu, sedikit mengurangi ketegangan saya sih sebenarnya itu. Kegiatan hari ini kita akan berdiskusi mengenai visi dan rencana perubahan. Sebenarnya kita sering sekali mendengar kata visi, naon atau visi, si eta penginten visi itu sering kali kita visi tapi itu dibaca, itu dilenyepan, itu dipahami, naon si eta visi. Bu boleh campur ya Bu? Boleh. Nah sebelum ke visi ada yang namanya puisi. Gayanya visi ke puisi. Ada sebuah puisi yang judulnya Aku Melihat Indonesia. Ini karangan dari atau karya dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Ini puisinya. Sebenarnya Bu, di sini jago-jago baca puisinya. Ibu Hasan apalagi Bu. Saya sebenarnya juri Bu, juri saja. Tapi ketika disuruh membaca puisi, kadang-kadang saya juga tadi, Ibu, saya grogi itu harus baca puisi. Ibu-ibu, saya memberanikan diri untuk membaca puisi. Mohon maaf apabila mohon maaf dulu lah bila ayah kakirangan namun tengah sakit tukar biasa penginten. Kita berangkat dari puisi sebelum ke visi. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Mulingo, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Mulingo itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning dan menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu dan Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia.
Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Memplong atas puisi. Ibu Bapak, setelah membaca puisi, menyimak, kira-kira ada gambaran apa di pikiran Bapak Ibu mengenai isi puisi ini? Ada yang bisa berpendapat? Kira-kira apa ya? Silakan. Rasa nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme yang tinggi. Ada lagi? Bangga menjadi orang Indonesia. Alhamdulillah ya. Ketika membaca ini puisi, sebenarnya karya Insinyur Soekarno dalam sekali maknanya. Jadi pas membaca puisi ini, apa sih tujuannya ketika kita harus membaca puisi karya Insinyur Soekarno di CGD? Apa sih, kenapa kita harus berangkat dari puisi ini? Ternyata dari puisi ini tersirat bahwa ada satu visi, ada satu tujuan dari Insinyur Soekarno. Tujuannya apa? Tujuannya adalah berbagai macam keanekaragaman yang ada di Indonesia, berbagai macam keindahan alam Indonesia, tapi satu yang didengar, yang dilihat, yang dirasakan, bahwa Insinyur Soekarno itu merasakan itulah Indonesia. Visi dari Insinyur Soekarno itu ingin mewujudkan kesatuan. Tujuannya dengan dituliskan puisi ini, beliau ingin mempersatukan Indonesia. Begitu banyak keanekaragaman, jangan sampai terjadi perpecahan, maka beliau ingin satu Indonesia. Itu mungkin sedikit dari puisi ini. Apa kaitannya dengan kita, dengan diskusi kita tentang visi? Insinyur Soekarno telah mencontohkan kepada kita bahwa dalam hidup atau dalam berbuat kita harus memiliki tujuan, sasaran, impian. Jadi tidak berbuat seenaknya. Jadi kita punya tujuan, punya maksud. Nah, tujuan dan maksud kita ini adalah yang disebut dengan visi. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajahan untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi,
saat ini, namun begitu kuat ketika kita ingin mewujudkan sesuatu, maka insya Allah di masa depan akan terwujud. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Nah, penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan ini dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita ingin berbuat harus ada tujuan, harus ada penunjuk arahnya seperti apa. Sebelumnya kalau saya pribadi, sebelum mempelajari modul visi guru penggerak, Bu, saya hanya membaca selewat tanpa diresapi. Visi sekolah kita, saya mengakui ke Ibu Iros, Bu, saya mah sebelum mempelajari modul visi boro-boro badai ngalenyepan kata-kata yang ada di visi sekolah, ditingali ge kursa liwat, dipang-pang oge pun. Oh eta dicatat kalau kita perlu untuk laporan saja tanpa kita memaknai eta teh tujuan orang, eta teh visi orang. Sedangkan kita sendirinya cuek aja, visi mah kitu we meningkatkan gitu pikir. Tapi setelah jadi CGP luar biasa, perubahan pemikiran di dalam diri itu luar biasa. Jadi ayeuna mah ningali visi teh ulah Dewi visi urang naon. Jangan Ibu, itu mulai dari diri saya sendiri, Bu. Saya jangan seperti itu lagi. Bahwa saya harus ketika ada visi tujuannya itu yang harus kita capai, visi dan tujuan. Itu ibu-ibu pamitan mudah-mudahan naon anu satos kegiatan ieu naon anu pusing kuring ditularkeun nular oge ka ibu ini dan semangat gitu. Ibu-ibu ayeuna visi ujung-ujung aya satu kalimat visi. Tentu ada dasarnya dulu. Nah, dari mana dasar kita membuat visi atau mendiskusikan? Curhat sedikit, Bu. Selama off the record, tapi ya selama saya di Pasjai, Bu, di Pasir Jaya, asa teu acan kantos kita nggak diskusikan visi. Mungkin untuk kedepannya urang diskusi we visinya urang teh hoyong naon kita ngawitannya disimulasikan. Nanti mah kita sungguh-sungguh ini mah simulasi ya, Bu. Harus benar-benar bantuan. Betul sekali, Bapak. Nah, untuk menentukan visi kita berangkat dari tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dari sini pun sudah jelas bahwa tugas kita, tujuan kita adalah menuntun segala kodrat supaya anak akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sudahkah kita membuat anak selamat dan bahagia? Sama ibu-ibu tidak apa-apa, kita berangkat sama-sama bahwa berkali-kali saya ke Bu Iros, Bu, saya merasa kalau pembelajaran selama ini saya masih kurang. Ternyata urang teh kedah ngabahagiakeun budak, urang teh kedah nyelametkeun budak, nuntun budak. Saya masih jauh dari itu, Bu. Tapi dengan ini sekali lagi kita belajar ya, Bu. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa dalam proses menuntun tadi anak perlu merdeka dalam belajar, merdeka dalam berpikir. Kemudian kita sebagai pendidik hanya menuntun anak agar tidak kehilangan arah yang membahayakan. Nah, itu komitmen ibu bapak menuntun anak berdasarkan kesusilaan manusia. Nah, dari tujuan ini menjadi tema besar kebijakan pendidikan Indonesia, yaitu saat ini Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan dari 2020 oleh Menteri Pendidikan Merdeka Belajar dengan ini. Nah, semangat Merdeka Belajarnya itu
diperkuat dengan tujuan pendidikan nasional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi dari tujuan kemudian diimplementasikan di dalam undang-undang ini. Nah, dari dua semangat ini muncul sebuah pedoman, yaitu pedoman pendidikan di Indonesia itu yaitu profil pelajar Pancasila. Panginten atos familiar ya sarang profil pelajar Pancasila. Nah, dari tadi Merdeka Belajar, kemudian ada ini kami ingin nama atau implementasinya yang orang teh ke profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. 1, berakhlak, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Salin-salin pangunten ibu-ibu kantos maca perkawis profil pelajar Pancasila di PMM. Iya. Ada ya. Ada beberapa materi yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka, kemudian Merdeka Belajar. Nah, ini sedikit disinggung-singgung di PMM kalau yang sudah ada ya, pokoknya ada 2 materi tentang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini ada kaitannya dengan ini, Bu. Nah, kita paminten langsung jelas nama orang sasarangan. Ini ada ice breaking dulu, Bu. Bu, ice breaking karena saya udah merasa kedinginan, Bu. Bu, saya dingin, saya grogi. Kita ice breaking dulu. Ini ada tentang lagu profil pelajar Pancasila. Bersedia ini ice breaking nih. Siap dong. Dan gerak-gerak dulu ya, soalnya saya sendiri udah dingin nih. Tapi lalu ya, Kemana salam? boleh bertepuk tangan saja ya. Kalau di video ini gerak. Ini boleh juga nanti Ibu diterapkan ke anak-anak supaya anak-anak mengenal apa ya namanya teh, dimensi atau napi minimal kenal sarang kata-kata orang oh boleh, hayu aku pada sambil berdiri. Ini juga nanti bisa ya dikenalkan karena seperti yang saya bilang tadi. Tapi sebelum kita apa-apa ke anak-anak ibu-ibu yang saya pelajari lagi dari CGP, dan ditekankan dari CGP, bahwa sebelum ke anak-anak kita dulu mulai dari diri kita sendiri, apa-apa juga dak-dak menyontohan orangnya suri tauladan tadi ingat sosulodo ingmadiat mangkaso tulburi handayani tahetan kerah dicepong ke orang teh. Jadi budak kamu kelakuannya dan goreng tah ieu saha goreng bohong saha goreng nama bohong saha. Ayo kita bergerak.
kita harus punya visi, punya tujuan. Aya gambaran panitia urang tujuan teh acan para lugu aya oge tujuan di sekolah tadi urang diabaikan. Nah, saya akan meminta Bapak Ibu untuk mengisi kalimat penumpang mengenai cita-cita untuk murid. Tentos masing-masing harus cita-cita untuk murid ya. Nah, ini ada beberapa kalimat penumpang. Saya meminta Bapak Ibu untuk mengisi kalimat penumpang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan. Nah, pertanyaan pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa? Biasa Bapak Ibu eusigeun heula di kertas anu para siswa yang dibagikeun. Bu, permisi dulu. Oh ya, Pak. Pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa atau memimpikan murid yang bagaimana? Hayang kumaha sih urang teh murid-murid yang seperti apa yang kita impikan? Pami atas anu kahiji mangga tiasa dilajeng. Ke yang kedua itu kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Kita percaya bahwa murid adalah. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Mohon diisi. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tadi nggak bertanya kalimat keempat. Ya, itu benar. Ya, ya. Banyak. Dari mana? Tadi ditinggalkan. Astagfirullah.
bisa pakai ujiannya. Tepati laki-laki. Coba sih. Salah banget tuh tepati laki-laki. Ini salah. Sebelah sebelah kanan. Di sekolah kita mengutamakan apakah yang sudah ada atau yang kita inginkan. Yang ibu ini Yang ibu ini yang saya ini ya gitu. itu. Yang saya harapkan Nah, bukan iya. bukan Bukan yang menggambarkan seharusnya ada. Betul. Di sini kita diberikan ruang sebebas-bebasnya kita Iya. mau gimana sih gitu. Jadi kita pilih. Ibu pemateri. Ada penjelasan lebih lanjut. Yang keempat, Iya. kira-kira arahan kalimat mana? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Tujuannya kemana ya Pak? yang dimaksud kita memandang anak. iya, Iya, Oke. iya betul. murid di sekolah kita tuh sadar betul bahwa apa, menyadari apa murid-murid di sekolah kita. Lo yang sudah terlihat atau sudah dirasakan selama kita di sekolah di Pasir Jaya, anak-anak kita tuh udah sadar tentang apa. Amal sih dan atas hatam. Astagfirullah. Betul, alhamdulillah. Kahiji, lalu kowe di video. Bella sudah setting. Baik, sambil menunggu rekan kita menyelesaikan,
hayang Bapak Kepala ngadugikeun naon anu pasti eta pasti serap. Aduh, Hayang terangkan di Bapak Kepala kumaha impian Bapak tentang murid, cita-cita Bapak tentang murid. Baik, terima kasih. Mohon izin. Sementara yang saya sampaikan mungkin berbeda atau sudut pandang yang berbeda dengan yang lain. Sementara saya memandang bahwa dari kalimat rumpang yang harus dilengkapi proporsi saya sebagai kepala sekolah, otomatis melihat dari berbagai sisi, banyak keinginan, berbagai pandangan. Yang pertama, kita memimpikan murid yang tentu dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Saya sendiri, kita memimpikan murid yang beriman, bertakwa, terdidik, berakhlak, mulia, cerdas, terampil, berprestasi, dan peduli lingkungan. Yang kedua, mungkin penjelasannya bisa nanti pada saat ada sedikit pertanyaan dari rekan-rekan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah makhluk Tuhan yang memiliki akal, hati, potensi, dan keinginan. Kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pelayanan maksimal kepada siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki segudang potensi yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan. Yang selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk bisa maju dan berkembang melalui keinginan, upaya, dan doa. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita adalah pelayan pendidikan bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Kalimat yang berumpang yang pertama, kenapa saya menyampaikan seperti itu? Beriman, bertakwa, terdidik, berakhlak mulia, cerdas, terampil, berprestasi, dan peduli lingkungan. Dalam kurun waktu 1 tahun, minimal 1 tahun, lebih panjang untuk jangka waktu 4 tahun. Namun hal ini pun mungkin cita-cita saya bisa berubah tergantung hasil evaluasi yang dilakukan. Itu yang saya harapkan dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian yang kedua, bahwa kita percaya bahwa murid adalah makhluk Tuhan yang memiliki akal, hati, potensi, dan keinginan. Kita menerima siswa dari berbagai elemen, sangat heterogen sekali, dari sisi budaya, kebiasaan, adat, dan hal lainnya, termasuk kemampuan ekonomi dari keluarganya masing-masing. Namun kita yakin tidak ada pembatas itu semua. Yang jelas setiap anak memiliki akal, memiliki hati, memiliki potensi, dan memiliki keinginan. Pada saat kita menumbuh kembangkan mereka, tidak menutup kemungkinan dari latar belakang keluarga seperti ini kok bisa maju. Dari latar belakang keluarga ini kok kenapa tidak bisa maju? Mungkin akan menjadi ujung tombak atau titiknya ada pada kita, sekolah, mulai dari manajemen, pengelolaan, kemudian proses supervisi, kemudian usaha kita seperti apa. Kemudian selanjutnya di sekolah kita mengutamakan pelayanan maksimal pada guru, orang tua, dan masyarakat. Di sekolah kita mengutamakan pelayanan maksimal. Tentu setiap sesi atau kesempatan kita melayani mereka.
ada saatnya melayani siswa di kelas, ada saatnya melayani siswa di luar kelas, ada saatnya melayani orang tua, ada saatnya kita melayani masyarakat. Ketiga elemen tadi yang paling dekat dengan pendidikan, pasti mereka menginginkan hal-hal terbaik yang kita berikan untuk mereka. Maka dari itu, saya sendiri secara pribadi ingin sekali mengutamakan pelayanan. Yang terakhir, yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya tadi mereka punya segudang potensi. Kita yakin bahwa mereka memiliki segudang potensi. Banyak potensi yang mereka miliki. Bukan hanya sekedar potensi akademik, bukan hanya sekedar potensi motorik, tapi potensi akhlak pun mungkin mereka miliki. Di satu sisi potensi tidak berkembang, tapi tidak menutup kemungkinan di hal yang lain potensi tadi sangat bisa kembangkan. Saupamina tema kita sebagai guru dituntut jadi pemandu bakat. Iya barangkali anak-anak ya. Ketika matematika na awal, cik anak gerak. Karena tadi ternyata tadi kita biasa, cik anak mimpian karena lupa. Suka lompat nama gitu, terasa gitu. Jadi pada saatnya nanti potensi yang ada pada diri siswa, pada saat kita memahami potensi yang dimiliki oleh siswa, kita bisa mengarahkan potensi apa yang bisa muncul pada diri siswa. Selanjutnya, murid di sekolah kita sedang bahwa sudah. Kita warga sekolah ini yakin bahwa bisa maju dan berkembang melalui keinginan, upaya dan doa. Sering secara pribadi digerakkan atau nanti dibikin karena rencana sadayana hanya ada dua kata untuk pilihan kita, mau atau tidak, mau atau tidak. Berbagai jalan, berbagai cara bisa kita cari, bisa kita gunakan. Toh potensi yang kita miliki tidak jauh dengan potensi mereka yang sudah maju. Mungkin yang berbeda itu dua kata tadi yang menjadi pilihan kita, mau atau tidak. Termasuk pada saat pelayanan di kelas, termasuk pada saat pelayanan ke orang tua, termasuk pada pelayanan pada masyarakat. Hanya itu yang menjadi pangkal. Yang terakhir, kita dan para sekolah ini paham bahwa kita adalah pelayan pendidikan. Sehingga ketika kita menjadi guru, otomatis kewajiban kita seputar pendidikan. Saupamina kurang jahit, melalui orang ajar, pasti bakal digulutina perkawis jahit menjahit. Mungkin itu Ibu Pemateri dan Ibu Moderator yang bisa saya berikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Pemateri atau Ibu Moderator. Enggak, atur mohon. Beliau telah mengungkapkan apa yang beliau impikan, apa yang beliau percaya ada pada murid. Sebenarnya sebagian dari apa yang beliau katakan barusan itu juga merupakan keinginan saya. Kita semua ingin murid yang seperti apa, garis besarnya segala hoyo kalau muridnya yang terbaik ya. Tapi tergantung kita ya, mau atau tidak memberikan pelayanan kepada mereka sehingga mereka mencapai potensi yang mereka miliki, memberikan pelayanan kepada murid, kemudian mengantarkan kalau misalnya dihajar dengan cara menuntun pada keselamatan dan kebahagiaan, tergantung kita mau atau tidak. Jadi niatkan dalam hati mau atau tidak. Sebenarnya segala sesuatu yang tadi saya sudah bilang
semua yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi pertama mungkin hampir sama sih sebenarnya, hampir sama plot begitu. Cuma mungkin yang lebih menonjolnya dari Bapak dengan saya, perbedaannya adalah bahwa cara berpikir dan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Dan saya gak ingat yang namanya pelayanan. Kalau saya di sini nggak ada bahasa itu, karena mungkin saya posisinya adalah sebagai seorang guru yang hanya berpikir apa namanya itu seperti itu ya. Kalau Bapak mungkin berpikirnya sudah lebih luas karena beliau sudah memimpin begitu ya, istilahnya sudah memimpin ke seluruh warga sekolah begitu. Kalau saya kan berpikirnya hanya sebatas tidak ke sana gitu ya, seperti itu. Yang hampir sama sih sebenarnya, yang saya sampaikan juga sama. Dari murid yang diimpikan adalah bagaimana kita menciptakan atau menjadikan murid tersebut itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlak mulia, berwawasan luas, dan memiliki cita-cita luhur untuk mencapai segala tujuannya di dalam hidup. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah manusia luar biasa ciptaan Allah yang memiliki berbagai potensi yang patut dikembangkan untuk menjadikan mereka manusia yang memiliki kepribadian paripurna di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah kita mengutamakan pembentukan akhlak mulia bagi guru dan peserta didik, mengedepankan adab sebelum ilmu, memberikan keleluasaan kepada guru dan peserta didik untuk mengembangkan segala potensinya. Dan yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki banyak potensi dan kemampuan baik secara lahir ataupun batin yang perlu dibantu dalam mengarahkannya sehingga menjadi sebuah keunggulan baik secara individu ataupun sosial kelembagaan. Yang selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk mewujudkan sebuah lingkungan belajar yang kondusif sesuai dengan visi misi yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan. Kita warga di sekolah ini paham bahwa di sekolah memiliki banyak potensi yang harus terus dikembangkan demi terbentuknya lingkungan belajar yang berkualitas sesuai dengan visi dan misi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah masukan bagi kita semuanya di dalam membentuk cita-cita kita untuk cita-cita awal, cita-cita mulia kita dalam mendidik, apalagi di lingkungan kita itu kan di SD itu kan menjadi cikal bakal madrasah ula, madrasah pertama, bagaimana anak tersebut menjadi pribadi yang sempurna di level yang selanjutnya. Itu adalah bekal awal bagaimana anak tersebut baik di tingkat SMP baik tingkat SMA adalah bagaimana kita bisa membentuk mereka secara paripurna memiliki kepribadian, terutama bagaimana dia memiliki akhlak mulia. Mungkin seperti itu yang bisa saya. Terima kasih Ibu terkait. Berikutnya Bu Endah, silakan. Ya mungkin Bu cuma menambahkan saja ya dari Tuhan, pasti sama dari Bapak juga sama. Mungkin dari saya untuk cita-cita untuk murid yang kita impikan semua, kita memimpikan murid yang soleh, berakhlak mulia, disiplin, dan selalu berinovasi, bertanggung jawab serta berbakti kepada guru utamanya dan orang tua. Dan kita juga percaya bahwa setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dan saya percaya bahwa murid mempunyai bakat dan minat yang beragam. Tugas kita sekarang di sekolah adalah mengarahkan murid, menuntun murid untuk mencapai apa yang dia inginkan. Jadi kita mencetak murid tersebut supaya bisa mencapai segala potensi yang dia miliki. Di sekolah kita mengutamakan mungkin yang utama pendidikan ya, pendidikan yang sesuai dengan kurikulum, kemudian pendidikan yang sesuai karakter dengan yang tadi profil pelajar Pancasila. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangatlah penting untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan untuk bekal di masa depan. Dan kita
kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk terus meningkatkan mutu pendidikan untuk mencetak anak-anak yang berakhlak dan berilmu sesuai dengan visi dan misi sekolah. Dan kita juga sadar di sekolah ini paham bahwa pendidikan merupakan kunci kesuksesan di masa yang akan datang, di masa depan dan di masa yang akan. Mungkin tadi Hebat-hebat sekali ya Bu, cita-citanya mantap. Ibu Herni silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya berpendapat sama dari rekan-rekan yang lain, dan saya juga sama ada penambahannya mengenai cita-cita untuk murid. Kita menginginkan murid yang soleh-soleha, berdisiplin, belajar, yang gembira, mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, toleran, dan yang utama yaitu bertakwa kepada Allah SWT. Terus selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik, sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan kodratnya. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan pendidik yang berkarakteristik pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekertinya. Kita warga sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan seperti yang tadi disampaikan sesuai yang dimiliki potensinya mereka masing-masing. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing dan ataupun berbeda yang satu sama lain saling melengkapi. Mungkin dari saya seperti itu saja. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Dewi, Sudah sama dengan hampir Bu Erni, Benda, Bu Hanan hampir sama. apa nama mungkin? Pada dasarnya sama ya, pada dasarnya, namun ada kalimat-kalimat tertentu yang berbeda redaksi mungkin ya. Untuk kita memimpikan murid sama ada beriman, bertakwa dan sebagainya itu. Oke, sama lah, karena mengacu kepada visi yang dibuat kita bersama. Kemudian untuk percaya kepada murid ya, bahwa kita yakin atau percaya ya bahwa murid itu merupakan atau memiliki coretan ya, seperti kertas ya yang penuh dengan coretan. Nah, tugas kita adalah memburamkan yang jelek ya, kemudian menebalkan yang baik-baik ini. Kalau dalam Al-Quran itu dikatakan wahadainah minasyain, potensi manusia itu seperti itu. Dan mau berjalan nakwaha seperti itu. Kemudian kalau untuk mengutamakan ya, di sekolah mengutamakan, jadi pembelajaran yang berpihak pada murid ini harus diutamakan. Pembelajaran yang berpihak pada murid itu adalah pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi ya. Tadi melihat potensi-potensi perbedaan-perbedaan karakteristik yang ada di murid itu sendiri. Sudah dibahas tadi sama Bapak Kepala, dan kita juga mengembangkan keberpihakan kepada murid itu dengan mengembangkan pembelajaran yang berinovasi ya, yang kreatif, yang kolaboratif ya. Jadi tidak teacher center ya. Nah, itu seperti itu. Tapi murid diberikan kesempatan untuk
bagaimana mereka mengemukakan pendapat, bagaimana mereka belajar mandiri itu seperti. Kemudian untuk murid di sekolah sadar betul ya bahwa mereka itu adalah generasi penerus bangsa, yang dimana generasi penerus bangsa itu tentunya harus memiliki pengetahuan yang luas. Oleh karenanya mereka harus belajar mandiri, belajar sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian untuk kita warga sekolah yakin untuk memiliki potensi, pada dasarnya sama ya, memiliki potensi bahwa mereka itu memiliki potensi siswa itu untuk berkembang dan untuk maju. Hanya tadi ya bagaimana usaha kita. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham ya bahwa pendidikan adalah kebutuhan kita, merupakan kewajiban kita, apalagi ya konsep belajar sepanjang hayat ya, itu merupakan kewajiban kita dan tanggung jawab bersama. Sehingga pendidikan itu tidak cuma ada di sekolah, kewajiban kita itu, tetapi masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk memberikan dorongan atau motivasi, kemudian istilahnya apa ya dukungan ya, sama dengan tadi ya, dukungan baik moral maupun materi, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang telah mengungkapkan cita-cita yang ada di dalam benaknya mengenai murid. Sebenarnya kalau tidak diungkapkan seperti ini pun di dalam hati kita sebenarnya sudah banyak sekali keinginan untuk tadi membahagiakan murid. Banyak sekali yang kita inginkan, tapi satu persatu dari kegiatan keinginan kita tersebut mudah-mudahan bisa terlaksana ya dengan seiring dengan waktu, perubahan dalam diri kita, berbagai keinginan tentu yang terbaik untuk murid, seperti yang tadi Bapak Kepala sampaikan bahwa pelayanan yang utama kepada murid. Ice breaking dulu. Nah, sebelum ice breaking, kesimpulan dari kalimat terumpang untuk cita-cita untuk murid kita bahwa kami khususnya di SDN Pasir Jaya menginginkan murid yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mengembangkan potensi yang ada pada murid dengan berbagai macam pelayanan yang kita lakukan. Kemudian murid adalah sosok yang spesial, yang unik, yang harus kita arahkan untuk mencapai potensi yang mereka miliki, menghasilkan suatu yang berguna bagi mereka dengan kita sebagai guru menuntun dan mengarahkan mereka. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Alhamdulillah. Baik, sebelum lanjut speaking dulu, masih hafal nggak? Apa? Ayo tepuk tangan. Ibu di kelas 3 sama Tino, nggak tepuk tangan ya. Tadi sambil gerak-gerak. Yuk, Tuhan bisa 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ibu, Apa Lun? nanti ada sesi ketiga kita, mudah-mudahan Pak Kamal sudah hafal. Selanjutnya Bapak Ibu beranjak ke PCSDN Pasir Jaya. Nah, PCSDN Pasir Jaya 100 kokorek
menemukan bahwa visi sekolah kita itu adalah dengan berlandaskan iman dan takwa, SDN Pasir Jaya siap menghasilkan peserta didik yang memiliki ilmu pengetahuan dasar, berkualitas dan berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi akademik dan non akademik. Mary? Sampai ke sorry. Jadi visi sekolah kita itu adalah ini Bapak Ibu. Iya, visi sekolah kita adalah tadi berlandaskan iman dan takwa ya. Ternyata visi sekolah kita apakah selaras dengan yang tadi kita ungkapkan? Apakah selaras dengan yang kita cita-citakan tadi? Bagaimana Bapak Ibu? Alhamdulillah ya, ternyata kita memimpikan murid yang seperti apa. Ternyata tujuan kita memang selaras dengan cita-cita kita terhadap murid, sesuai ya, menginginkan siswa yang beriman dan bertakwa, kemudian memiliki pengetahuan dasar, berakhlak itu yang utama, berkualitas. Jadi kita ingin menciptakan murid-murid yang berkualitas, tidak hanya ketika berada di sekolah ini murid-murid itu berkualitas. Kita berharap ketika mereka sudah keluar dari sekolah tetap berkualitas, kemudian unggul dalam prestasi dan non akademik dan akademik. Bagaimana? Apakah sesuai? Selaras? Adakah keinginan dari Bapak Ibu untuk menambahkan visi, kemudian menyesuaikan? Ada keinginan tersebut tidak? Tapi ini ketika kita ingin menyesuaikan merubah harus atas izin beliau. Tapi ini mah nggak apa-apa, nanti aja urusan izin lah ya. Kalau ingin menyesuaikan atau ingin ada yang dirubah boleh, silakan berpendapat Bapak Ibu, tidak apa-apa. Ada tidak kira-kira dari visi kita ini yang harus disesuaikan? Dalam kalimat memiliki ilmu pengetahuan dasar, tapi itu apakah karena memang kita berada di sekolah dasar atau itu bisa dirubah ke yang lebih global, misalnya untuk hari ini itu kan segala pengetahuan itu tidak terbatas jenjang, tidak terbatas jenjang, tapi di sini ada pengetahuan dasar gitu. Jadi kan untuk saat ini kan masalah pengetahuan itu tidak terbatas jenjang, tidak terbatas umur. Segala apapun harus diketahui, justru malah begitu kan ya, tidak dikungkung dengan jenjang atau umur dan sebagainya gitu. Mungkin menurut saya di dalam kalimat memiliki ilmu pengetahuan dasar gitu ya, agak lebih bisa diglobalkan gitu, lebih diumumkan lagi. Iya betul itu. Alangkah lebih baiknya jika redaksinya itu ya, redaksi dasarnya terutama gitu. Jadi jangan dibatasi kepada pengetahuan dasar gitu. Mungkin untuk ilmu pengetahuan saja juga sudah cukup, karena ilmu pengetahuan itu sudah mencakup yang keseluruhan. Dihilangkan dasarnya begitu ya. Iya. Baik, terima kasih atas masukannya. Mungkin ini bisa jadi bahan untuk pertimbangan kita. Berhubung di sini ada Bapak Kepala, mungkin nanti menjadi pertimbangan beliau ketika merumuskan kembali visi sekolah kita untuk berikutnya, karena visi itu bisa berubah. Tadi seperti Bapak, visi saya sekarang ini mungkin ketika melihat kondisi seperti ini harus ada nih yang berubah, harus ada nih yang ditambah, mungkin seperti itu ya, progresnya ya. Atau bisa kata dasarnya itu dengan pengetahuan global bisa ya, ilmu pengetahuan global, jadi menyangkut segala Segala ilmu pengetahuan. aspek. Iya bisa memiliki ilmu pengetahuan atau apa tadi ditambahkan dengan kalau sekarang kan zaman digital native. Iya. Mungkin bisa memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi atau mungkin bisa. ya ke sana. Nah, masukan Bapak Ibu mungkin
saya terima, saya tampung terlebih dahulu untuk jadi bahan pertimbangan kita ketika nanti menyusun atau merumuskan visi. Nah, Bapak Ibu, tadi ketika merumuskan visi, di sini kan berlandaskan iman dan takwa. Nah, tentu tadi sikap dan perilaku harus sesuai dengan visi kita. Nah, di sini sebagai seorang guru, ketika kita ingin anak-anak kita beriman dan bertakwa, apa tindakan kita? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu ketika kita ingin anak-anak kita, anak-anak didik kita beriman dan bertakwa, berakhlak mulia? Apa yang harus kita lakukan? Kira-kira apa? Pertama ini ya dari saya ya. Iya, silakan Mama. Pertama kan di pembelajaran itu sendiri ada aspek ya, salah satu aspek itu aspek spiritual. Nah itu yang pokok ya, yang harus selalu diikut sertakan, wajib diikut sertakan dalam setiap pembelajaran mata pelajaran apapun itu senantiasa harus diikut sertakan penilaian spiritual tersebut. Kemudian sekolah juga mengadakan program-program atau pembiasaan-pembiasaan yang mengarah terhadap penekanan aspek spiritual tersebut, sikap spiritual ya. Seperti misalnya ketika pembelajaran akan dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kemudian mengadakan pembiasaan sholat duha ya, bacaan-bacaan doa-doa ya, surat-surat pendek dan sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan sebagiannya ya. Selain dari pada keteladanan kita juga ya sebagai guru, bagaimana memberikan uswah hasanah kepada mereka ketika kita misalnya mendengar suara adzan, kemudian kita sedang beraktivitas atau bahkan sedang belajar sekalipun ya, kita hendaknya seharusnya dan sebaiknya itu memberhentikan segala aktivitas kita, kemudian kita bersama-sama ya untuk pergi ke masjid atau mushola atau apalah ya tempatnya, itu untuk melaksanakan sholat berjamaah setiap hari. Kemudian mungkin ada juga bisa dalam bentuk dalam bentuk catatan-catatan tertentu jurnal atau mungkin apa ya, atau membuat indikator tertentu ya. Kemudian disebar kepada murid ya untuk diisi lembar evaluasi dirinya oleh murid tersebut ya, dan dilaporkan kepada kita. Misalnya seperti apa yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, itu seharusnya tidak cuma dilakukan di bulan Ramadan saja ya. Tapi setiap hari itu tentu kita seharusnya itu dibiasakan supaya pembiasaan dari aspek spiritual ini membudaya ya, masuk ke alam bawah sadar mereka atau murid kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih sekali yang menjadi catatan bagi kita penginternya. Yang disampaikan oleh Pak Kamal tadi seperti buku Ramadan atau pula SKU di Pramuka ya Pak Kamal, ada poin-poin tertentu yang anak-anak melaporkan kepada kita sudah melaksanakan atau belum. Tadi sikap dan perilaku yang sesuai dengan visi sekolah, guru tadi ya, kalau kita ingin anak-anak kita beriman dan bertakwa tadi ulang gerak nyontohan, terus dibimbing, kemudian bersama dengan anak melakukan pembiasaan, karena sesuatu yang dilakukan dengan pembiasaan insya Allahnya atau ayeuna
orang teh hayang we di bimbing lami-lami masukan Biasa. ya biasa memiliki kesadaran untuk melakukan dan terus biasa jadi terkedah disuruh diperintah dikeprak-keprak mereka sudah memiliki kesadaran di dalam diri. Kemudian murid tadi sikap dan perilaku yang sesuai dengan visi sekolah. Ketika sekolah kita memiliki visi beriman dan bertakwa panginten perilaku muridna teh kudu kumaha atuh lamun sakola urang teh aya nerapkan visi iman dan takwa. Panginten minimal di dinya murid-murid urang teh berperilaku berakhlak mulia, jujur salah satunya, kemudian sopan santun. Da panginten eta anu kudu urang diciptakeun upami visi urang seperti itu. Jadi murid-murid urang teh sopan, jujur. Upami saur ibu Pepe mah opat sifat Rasulnya ibu Pepe mohon janten eta we utama salaresna mah. Mohon tos ke ieu deui murid eta. Kemudian sikap dan perilaku yang sesuai dengan visi sekolah kita. Orang tua, apakah kita kalau yang saya rasakan di sekolah kita, orang tua besar sekali dukungannya. Jadi peran ka urang teh ageng ngadukung naon anu ku urang diprogramkeun. Salami ieu mah alhamdulillah. Namun tadi kendala-kendala kecil mungkin tercipta ketika kita ingin menjalankan suatu program yang melibatkan orang tua, seperti tadi dorongan spiritual, dorongan semangat, kemudian dorongan tenaganya. Yang utama adalah dorongan dana, gitu ya. Materi. Kembali ke dana materi. Tapi alhamdulillah meskipun yang selama ini saya rasakan Bu di SDN Pasir Jaya, ketika kita ada program sangat mendukung sekali orang tua terhadap program kita. Contoh yang kemarin kita melaksanakan acara perpisahan ya, kita menyerahkan kepada orang tua, menyerahkan kepada orang tua dan hasilnya alhamdulillah luar biasa. Semua mereka cover, mereka cover semua kita. Panas nama sakit. Alhamdulillah dukungan dari gurunya, muridnya, orang tuanya harus bersikap dan berperilaku sesuai visi yang kami dan tentunya ya kan berkolaborasi ya Pak Kamal. Kolaborasi. Nah, tapi yang terpenting itu adalah semua satu ritme ya, satu ritme, satu paham, terutama guru. Nah, jangan kita memprogramkan sesuatu kemudian ada salah satu atau siapa ya misalnya yang tidak sepaham dengan kita seperti itu, sepaham dengan visi ya, sepaham dengan visi ya, seperti itu. Jadi ketika paham semuanya ya, ketika semuanya sudah setuju, mereka harus mempunyai tanggung jawab untuk mensukseskan program tersebut. Nah, untuk mencapai visi tadi. Ya, betul sekali Pak Kamal. Jadi lamun bahasa orang aja namanya sefrekuensi. Ya, sefrekuensi. Orang guru-guruna atau sefrekuensi atau sajalur satu tujuan, insya Allah semua akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Atau ayeuna aya guru-guru anu rada keluar dari frekuensi, itu adalah bumbu-bumbu. Lamun teu aya bumbu eta teh tantangan bagi kita. Ketika jalan kita mulus wae nya Pak, lempeng wae atuh da keresep kedah aya anu kana gajeligan Pak Kamal. Keun aya nu kitu masalah Bapak ge masana. Keun itu adalah tantangan dinamika kehidupan. Jadi jangan kecil hati ketika ada yang seperti terus itu. saja Langkah jika masih berada di jalur yang benar, yuk kita bersama-sama. Kesepisan Ibu Pepe ternyata ya Allah. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita merumuskan visi, harus ada prakarsa perubahan. Ibu,
Mana beda ya waktu kos ini? Dibatasi deh waktu senang. Mohon dibatasi. Oh dibatasi Pak. Udah kamu 11 ya Bu? Setengah 11 ya. Setelah 11. Oh, sekedap dari mana? Sekarang Pak, kembali lagi ke visi. Visi Pak? Kembali lagi ke visi. Sekarang mana ini? Mohon Sekarang menjadi apa? saya Pak. Sekarang sudah lah ini. Laras kecil banyak kita sekolah visi dan misi, strategi, program, sana-sana. Bapak Ibu kepala sekolah, berarti ayat tipe copy paste, ayat tipe memang nyawang, sekedar nyawang. Pada saat dia sudah sampai di sekolah nyawang, dia sekolah kecil, kemudian dia bercita-cita, berhayal, menatap ke depan, namanya visi gitu. Pada saat menatap ke depan, kira-kira tekniknya sekolah semua ya. Dan jawabannya banyak karena misi namanya kita. Mutar uang tadi secara rinci saya paham apa tadi indikator ketika kita lihat visi dan misi. Visi salib panjang kita. Senang jadi aja ini. Saya Pak. Kamu berani lagi kan? So, rumuskan pandu. Harus jadi namanya. Penggerak. Menggerakkan. Awal sekali setiap visi misi yang melayani sekolah itu memang sangat fleksibel atau nanti dinamis, bisa berubah dalam kurun waktu 1 tahun, kemudian capaian 1 tahun, atau nanti kurun waktu visi eta dalam waktu 2 tahun, kemudian perkiraan capaian nanti 2 tahunan, 2 tahun baru tercapai. Salah jangan pengen teknik anu biasa dianggap kejaganya. Harus bisa kita harus satu frekuensi itu memang kita. Sanes kepala hukum, sanes guru hukum, sanes sekolah hukum, termasuk anak, orang tua dan masyarakat pun dilibatkan pada saat proses penyusunan visi. Setidak-tidaknya pada saat kita berdiskusi merumuskan visi, mereka pernah melihat bahwa visi sekolah kita adalah seperti ini. Minimal mereka mendengar. Setelah itu yakin bakal teraplikasi dari setiap kegiatan yang tertuang dalam strategi dan program yang mengarah pada visi tadi. Jadi pilih ketika kita menginginkan satu frekuensi, di sanalah tempatnya kayak tadi. Pelibatan orang tua, siswa dan masyarakat, kemudian pemangku pendidikan stakeholder yang lainnya ada dilibatkan di sana pada saat penyusunan visi. Anu salahnya karena sedikit dikupas tadi banyak kebangungan banyak sekedar variabel yang pertama tentang akhlak, iman dan takwa, kemudian misalnya mana ya kita. Sedikit saupamina benar kurang ninggalkan contoh, sekedar contoh ya, sekedar lihat dari contoh yang ada. Saupamina tinggal variabel ya gitu. 1 iman dan takwa, anu kedua apa yang tadi memiliki ilmu pengetahuan, anu katilu dan berkualitas, berakhlak karimah, unggul dalam prestasi akademik dan non akademik. Tadi pengen didiskusikan sementaris kemarin kita bahas kelas pengen mengenai hiji pengen di sana itu saja variabel misalnya tidak jangan bahas. Kemudian masuk pengen kita nama kelas nah bapak nyalain ke apa berarti Pak Kamal Pak Ida jangan umur sok kemudian dari kelima variabel yang ada yang sudah dirumuskan otomatis dia dijabarkan dalam misi
Sakupamina tema pendek iman dan takwa siapa kamal tadi indikatorna ketika iman dan takwa indikatorna nampai hiburannya pendek tadi ditinggal ada orang tua ada guru murid kemudian orang tua kan tadi kena frekuensi lainnya indikator dari iman dan takwa saja jadi gurunya kena kumaha muridnya kena kumaha orang tua kena kumaha daya dukungnya kemudian variabel yang kedua memiliki ilmu pengetahuan guru, murid, orang tua juga harus dijabarkan dalam serta sama catatan-catatan kemudian indikator biasanya catat aja kakak biasanya katalah maintenance sepintas seputar visi misi perkiraan ayeuna maintenance kalarasan manjang dina tahun ajaran baru tidak menutup kemungkinan saat ini pun kita menyusun dokumen 1 kurikulum satuan pendidikan di kurikulum tadi pengen tertuang visi dan misi strategi mangga pengen dicoba disambung pengen ayeuna papawi sareng kurikulum yang diterapkan di Pasir Jaya kebetulan ada di level 2 sebagian di kurikulum Merdeka, sebagian lagi di kurikulum 2013. Kita lah pengen sementara semangat dilanjutkan. Aku udah nggak gabung. Izin dulu. Oh iya silakan. Ya supaya memang lebih mengkerucut, memang yang harus kita satu paham bersama, samakan persepsi. Memang bobot daripada visi sekolah itu untuk kurikulum Merdeka khususnya, apakah visi dari sekolah tersebut sudah berpusat ke murid? Jantan orang rada didikin jadi apa yang tadi di sini itu semua visi dari lembaga ini berlandaskan iman dan takwa, siap menghasilkan peserta didik yang memiliki ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Apakah sudah berpusat ke murid? Itu jadi pertanyaan besarnya itu. Iya. Apakah kalau misalkan memang ini dirasa sudah berpusat ke murid, mari turunkan menjadi aspek-aspek yang lebih terinci. Bu Rani punten di next. Nah seperti ini, sikap dan perilaku yang sesuai dengan visi sekolah. Jadi pertanyaannya tadi dulu, apakah menurut ibu bapak visi sekolah sudah berpusat ke murid? Kalau iya sudah berpusat ke murid, kita rincikan di sini. Untuk menjadi visi sekolah yang berpusat ke murid itu berarti gurunya itu harus seperti apa? Ini harus sudah disepakati nih di sini, harus sudah muncul. Bu Rani boleh nanti menampung dari ibu bapak, gurunya harus seperti apa nih? Jadi satu dulu, tadi ibu bapak sepakat kalau visi yang SD Pasir Jaya itu sudah berpusat ke murid? Insya Allah. Nah, jadi harus yakin dulu nih. Jangan-jangan Yakin. berpusat gak ya? Karena harus tuntas di sana. Sana sepakat tapi harus. Nah, ya kalau misalkan sudah sepakat, ya Bu Rani tinggal ini dulu ya, sikap dan perilaku yang sesuai dengan visi sekolah. Gurunya harus seperti apa dulu? Kalau tadi sebagai uswah sana harus jadi, silakan dituangkan di sini. Ditampung dari teman-temannya, dituangkan di sini. Gurunya seperti apa? Kalau tadi berdasarkan visi yang memiliki iman dan takwa, yang gurunya seperti apa dulu? Muridnya seperti apa? Orang tua seperti apa? Untuk lebih operasionalnya mah tenang saja ya Bapak Kepala, nanti CGP yang di sini akan lebih mengoperasionalkan indikator untuk pencapaian visi. Mangga dilakukan. Terima kasih Bu. Sebenarnya kenapa ini saya masih kosong, ini adalah bahan diskusi. Jadi ketika visi kita tadi seperti itu sudah sepakat, nah kita mau seperti apa? Tadi saya sudah menampung, jadi nanti slide untuk laporan ada di sini. Jadi keinginan, jadi gurunya harus gimana, muridnya harus gimana, dan orang tua harus gimana, nanti akan terisi di sini. Sekarang masih kosong karena kita masih diskusi. Begitu Ibu Bapak. Lanjut. Setelah tadi visi, nah dari visi tersebut kita harus melakukan prakarsa perubahan. Nah apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan itu sesuatu yang
kita lakukan untuk melakukan perubahan dari pembiasaan, misalnya seperti tadinya berlandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pak Kamal caranya kayak tadi, karena beliau di agama pasti akan melakukan berbagai pembiasaan, misalnya karena ada visi berlandaskan iman dan takwa, latihan pembiasaan duha atau membaca surat-surat pendek, yaitu prakarsa perubahan. Jadi melakukan sesuatu yang menuju ke arah lebih baik dari visi kita. Tadi misalnya di ilmu pengetahuan, atau mungkin yang tadinya hanya kita yang teacher center, mungkin atau budak anu milarian materi dibimbing oleh kita kan biasa dengan berbagai metode pembelajaran panginten dina ilmu pengetahuan mah. Menawi kapali dia atau saya kabayang acan prakarsa perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi. Salasna tadi tos katoel ku pakamalnya berbagai kegiatan yang mencerminkan visi. Ketika tadi ingin beriman dan bertakwa, ingin melakukan pembiasaan-pembiasaan yang berkaitan dengan iman dan takwa. Ayeuna kami hoyong unggul kedah kumaha urang teh jalanan. Penginten manawi unggul di non akademik, penginten kita tingkatkan ekstrakurikuler dengan berbagai latihan, pengintennya latihan rutin. Hoyong unggul di akademik. Dulu sih pernah ya Pak Kamal kita melakukan klinik ya, kalau tidak salah klinik Bu. Jadi setiap mata lomba ya yang akan dilombakan, misalnya di tingkat kecamatan, kota atau provinsi Bu, nantinya kita mengadakan klinik sesuai dengan minat dan bakat anu kurang kali anu hoyong. Misalnya teh abdi mah resepna karena matematika, beliau ikut di klinik matematika. Nah, tapi itu berjalan, suami berjalan enak paku, mungkin kesempatan bagi kami untuk menghidupkan kembali prakarsa yang sudah kami lakukan. Sebenarnya sih secara tidak sadar kita teh salarasna mah entos sebenarnya ngalakuin prakarsa, tapi orang tidak menyadari bahwa tidak kita sudah melakukan, tidak terdokumentasikan ketika melakukan prakarsa perubahan. Salarasna mah orang terus ngalakukan ya perubahan sesuai dengan misi. Kita tidak nah mulai dari sekarang penginten lebih di fokuskan lagi pengintennya orang diapkeun deui. Manawi aya saran atau napi masukan mengenai prakarsa perubahan yang bisa kita lakukan sesuai visi kita? Cekap di ini aja Bu, dulu diberikan gambaran. Nah, kalau misalnya ini, Nah, lanjut dulu saja. Nih visi yang saya buat waktu kemarin pembelajaran, visi yang saya buat terwujudnya peserta didik yang aktif, kreatif, berprestasi dan menguasai information technology atau IT berlandaskan iman dan takwa. Ini visi yang merupakan cita-cita atau lebih tujuan saya, murid yang seperti apa yang saya inginkan saya tuangkan di dalam visi yang saya buat. Intinya sih masih ada kesamaan dengan visi sekolah kita, hanya saya tadi menambahkan. Jadi kalau kata Bapak Kepala, visi yang tadi kita buat kata kerja. Kata kerjanya tidak ada pangitannya. Nah, kalau diwujudkan dalam kata kerja, bahwa kita ini terwujudnya peserta didik yang aktif, kreatif, berprestasi. Nah, saya tambahkan menguasai informasi teknologi atau IT, karena penting sih selaras nama IT ya. Tapi bagaimana kita bisa mengarahkan anak kembali dari hal-hal negatif IT tadi. Hoyong budak anu aktif,
abdi manya hoyong anu kreatif, hoyong anu berprestasi, tapi tetep eta sadayana dilandasi iman dan takwa. Eta panginten visi yang saya buat. Salajengna katina visi eta, dari visi itu saya membuat suatu prakarsa perubahan. Tah hoyong dina visi berhasil. Saya ambil salah satu komponen dari visi saya. Ketika di visi saya tadi menguasai informasi teknologi, nah saya buat prakarsanya kumaha carana supaya anak dapat menguasai IT. Panginten Kak, upami di SD mah bukan IT yang tinggi yang rumit, cukup mengenal dulu panginten nyapangan heula, mengoperasikan didikannya panginten urang mereka dia ke pendidikan dasarnya. Enten prakarsa yang saya buat meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui pembelajaran berbasis IT. Nah, pembelajaran berbasis IT itu anu kabayang ku urang mah panginten sapertos di SMA, SMP, kalem. Da di SD masih sah komik itu. Nah, alhamdulillah juga didukung oleh pemerintah dengan memberikan bantuan pada sekolah-sekolah ya berupa Chromebook, laptop ada ya. Jadi kita didukung. Nah, kenapa dukungan yang pemerintah berikan kita tidak manfaatkan? Nah, maka dari itu saya membuat prakarsa, membuat pembelajaran berbasis IT. Kumaha rumit henteu abdi mah kucekap nayangkeun ieu oge panginten ibu atas IT. Anak-anak mah kunayangkeun ieu oge panginten sudah menarik minat akan api namanya apa kalau mah kuningan si kunayangkeun naon mah semangat kan. Jadi hoyong ningkatkeun prestasi belajarna. Teu sekedar kita ceramah kan benten upami urang ceramah sareng mereka melihat tayangan akan beda. Apa ya, respon yang diterima oleh mereka teh beda. Oh, ketika orang menyarios ka ditu ka dieu engke teh ngaros jadi ibu ieu kumaha, aduh nembe teh tos naon teh tos capek rambut tos ka ditu ka dieu ngaros geuning kumaha. Benten Bu, setelah saya menggunakan IT dengan hanya menayangkan seperti ini, mereka lebih tertarik, mereka lebih ceria, apalagi kalau kita mendesainnya dengan semenarik mungkin gitu tanya. Kenapa lagi saya membuat prakarsa pembelajaran berbasis IT? Ini berkaitan dengan kelas 4 atau kelas 5 yang melaksanakan AKM. Ya, jadi pengalaman saya pertama kali ada AKM dengan Ibu Herni di kelas 4, bagaimana anak harus bisa mengoperasikan laptop, ngejawab pertanyaan anu aya online di laptop, sedangkan mereka ya pakai laptop aja. Berangkat dari itu juga saya mengambil ini. Setelah diselidiki kemudian apakah prakarsa saya ini nantinya akan bermanfaat, saya melihat raport pendidikan SDN Pasir Jaya. Kemarin saya melihat raport SDN Pasir Jaya. Mana? Saya meminta dulu raport SDN Pasir Jaya, bahwa di raport itu poin untuk AKM, untuk literasi kita memang sudah baik. Sudah 90 kalau tidak salah saya. Sebentar saya tayangkan raport yang 2023. Kalau berbasis IT, nah untuk yang AKM nih di atas, AKM itu poinnya literasi dan numerasi ya. Kalau untuk literasi kita sudah baik, sudah ada di 90. Nah, hanya setelah saya
yang naik, ada yang turun. Meskipun nilainya sudah 90. Nah, kemudian di poin numerasi kita berada di level sedang. 70% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Nah, bagaimana caranya di AKM agar literasi dan numerasi kita seimbang? Nah, mungkin lebih ditingkatkan lagi di IT, latihan-latihan soal menggunakan soal yang berbasis online di AKM ya. Nah, itu juga harus bagaimana, harus kuat dulu si anaknya cara penggunaan IT-nya dari maca panginten sareng ieu soalna. Insya Allah untuk kelas 4 dan 5. Nah, pengoperasiannya kita latih terus berdasarkan kemampuan numerasi. Kemudian ada lagi yang saya temukan, ternyata kualitas pembelajaran kita juga sedang. Ibu bapak mungkin dengan pembelajaran berbasis IT, kualitas pembelajaran kita bisa meningkat. Anu ku abi disampaikan tadi, panginten ibu, ketika bersifat job center, pemahaman anu ditampi ku anak teh sekian persen. Mungkin ketika kita meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis IT dengan hal-hal yang menarik, dengan metode, maka kualitas pembelajaran kita akan meningkat menjadi baik. Itu kan latar belakang dari kenapa saya mengambil prakarsa perubahan meningkatkan prestasi belajar. Jadi yang saya tingkatkan adalah prestasi belajarnya, bukan prestasi non akademiknya, tapi prestasi belajarnya terlebih dahulu. Kemudian yang unik lagi di sini, yang unik lagi, kenapa saya juga memasukkan kreatif tadi di PC. Ternyata poin kreatif kita perlu peningkatan kreatif. Nah, upami dina toleransi, kebinekaan kita sudah baik ya. Inklusi itu sedang, ini juga perlu kita tingkatkan. Partisipasi warga sekolah. Ya, kreativitas kita di sini sama sedang. Jadi ketika mengambil visi sareng prakarsa perubahan, simkuring ningali heula ka dieu, mana anu kedah ditingkatkeun, mana anu misalnya kita harus pertahankan. Nah, kreativitas kita itu turun 5,45% dari yang tahun sebelumnya ya. Jadi ayolah sami-sami deui wae kolaborasi deui wae, memasukkan kreativitas untuk meningkatkan rapat mutu dan pelayanan kita tadi sapertos anu dicaraskeun ku Bapak Kepala, pelayanan kita terhadap murid, terhadap stakeholder. Eta panginten prakarsa perubahan anu kusimpulan di buat dari berangkat dari tadi visi, kemudian yang ingin saya rubah, perbaiki di pembelajaran berbasis IT dengan dilatar belakangi dari rapat pendidikan SDA Sirjaya tahun 2023. Panginten Bapak Ibu dugi kadinya manawi tos kabayang buhan-han pada ngalaksanakeun ini boleh ya Bu, tidak harus CGP kan? Ini semuanya. Harus semuanya. Ketika buhan-han punya ide atau yang lain punya ide, bolehlah disampaikan sebagai masukan. Nah, sampailah kita di kesimpulan akhir dari seluruh sesi yang kita laksanakan hari ini. Sebelum ke kesimpulan, terima kasih sekali saya ucapkan atas antusiasnya, responnya, kemudian kesediaan Bapak Ibu untuk menemani saya di pendampingan ini
Yang pertama adalah ketika membuat visi kita harus sejalan, satu frekuensi, baik dengan orang tua, guru kita sendiri yang harus satu tujuan, orang tua, murid, bahkan lebih luasnya Bapak Kepala tadi mengatakan bahwa ketika membuat visi libatkan semua stakeholder. Kesimpulan yang pertama itu. Yang kedua, ciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Intinya itu, jadi segala usaha yang kita lakukan, segala perubahan yang kita lakukan semata-mata untuk pelayanan kita terhadap murid. Kesimpulan yang ketiga, ketika kita ada niat, ada kemauan untuk berubah, maka hal itu wajib kita laksanakan. Saya tadi sedikit curhat kepada ibu. Ketika punya ide, saya suka malu Bu kalau mau mengungkapkan. Saya suka lebih memilih memendam ide tersebut daripada mengungkapkan. Karena apa? Kurang percaya diri saya. Jadi saya berharap ketika pembelajaran ini semua ikut bergerak untuk nantinya menggerakkan itu. Mungkin ada tambahan kesimpulan? Cukup juga. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia. Dari tadi saya tidak henti-henti Bu, terima kasih. Karena ini mengganggu aktivitas rekan-rekan, tapi rekan-rekan menyempatkan hadir, mendukung saya, memotivasi saya. Terima kasih. Saya ucapkan akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Rani. Luar biasa ya. Alhamdulillah SD Negeri Pasir Jaya punya CGP luar biasa. Mudah-mudahan memang apa yang menjadi ide, gagasan Bu Rani bisa terwujud untuk kemajuan SD Negeri Pasir Jaya lebih baik lagi. Baik Ibu Bapak semuanya, saya sangat menekankan dalam perwujudan visi lembaga itu membutuhkan gotong royong. Membutuhkan support yang luar biasa, terutama dari stakeholder, umumnya semua warga. Karena kenapa di sini dihadirkan baik itu sekolah lain yang ada dari tenaga pendidik, perwakilan tenaga pendidik, perwakilan guru, perwakilan manajemen. Karena ini harus diketahui bersama, lebih luasnya lagi, betul apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala. Perumusan visi harus dimaknai oleh semuanya, melibatkan orang tua. Kalau ada komite di sini ada komite, ya, melibatkan komite supaya percepatan perwujudan visi tersebut dilakukan secara gotong royong bersama. Luar biasa sekali diskusi yang sangat hidup ya, dari awal sampai akhir. Saya lihat semuanya tuh partisipatif aktif ya, alhamdulillah. Yang mudah-mudahan ini tidak berhenti sampai di sini saja, tapi berbicara visi sekolah, kita berbicara sekolah yang akan datang, tidak akan terputus. Yang mudah-mudahan dukungan dari Ibu Bapak semua, warga sekolah dalam menindaklanjuti proses ini masih berproses ya Ibu Bapak. Dan memang diperlukan rencana yang lebih konkret. Makanya tadi kenapa langsung di sini memang kesempatan besar sebenarnya, khususnya untuk stakeholder, karena guru yang melek akan visi itu sangatlah minim. Nah, jangan sampai tersedia seperti itu. Kalau sekarang sudah terlibat di sini 5, 6, 7 orang itu luar biasa. Guru keseluruhan berapa di sini? Luar biasa. Udah setengahnya lebih. Sudah memikirkan ini, insya Allah visi dari SD Negeri Pasir Jaya akan senantiasa dan segera terwujud. Begitupun dengan lulusannya. Lulusannya memiliki indikator-indikator dari visi sekolah. Seperti itu. Dan mudah-mudahan tadi dengan rencana ke depan prakarsa perubahan yang disusun diinisiasi oleh CGP menjadi masa depan murid yang lebih cerah dan itu bisa terwujud. Dan pasti tidak akan memadai ya waktu diskusi kita, sehingga sebelumnya ngapain ya, ternyata nggak terasa ya waktu gitu ya, minta perpanjangan ya, nggak ada CGP yang mau ini lagi dan memang dibatasi waktu.
waktu ini sebagai pemicu saja. Mudah-mudahan diskusi ke depan di luar kegiatan ini bisa lebih masif lagi. Ibu bapak semua, terima kasih.